Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran kimia kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kalian akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron menggambarkan penyebaran elektron ke dalam orbital-orbital. Kalau dipakai simbol ini dalam konfigurasi elektron yang ditulis di atas, ini 2 menunjukkan jumlah elektron, ini 2 jumlah elektronnya, 6 jumlah elektron, 1 jumlah elektron. Di keseluruhan elektronnya untuk unsur Na ini ada 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 1 11. Elektronnya ada 11. Dalam sistem periodik unsur dituliskan Na natrium, unsur natrium dengan 11 elektron. Karena nggak ada muatan Win plus, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Ini dituliskan 11. 11 ini menunjukkan nomor atom dari unsur natrium. Na, N-nya besar, A-nya huruf kecil. Ini simbol dari natrium. Kalau huruf pertama huruf besar, kedua huruf kecil, dengan nomor atom sebanyak 11 ya. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Karena ini tidak bermuatan, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Elektronnya ada 11. 11 dituliskan di S2, 2S2, 2P-nya 6, 3S-nya 1. Jadi jumlah elektronnya ada 11. Nah, penulisan semacam ini yang dinamakan dengan konfigurasi elektron. Pada orbital 1S, 2S, 2P, 3S. Untuk orbital 1S, ini 1S hanya mampu memuat 2 elektron, maksimum 2 elektron. Subkulit S, ini kulitnya sama, mampu menampung 2 elektron, sedangkan P mampu menampung 6 elektron. Saya ulang, untuk subkulit S hanya memuat 2, maksimum. Subkulit P maksimum 6. Untuk subkulit D maksimum 10. F11 dan seterusnya. Saya ulang, S mampu menampung 2, P mampu menampung 6, dan D mampu menampung 10. Kalau 11 tidak muat. Lebih dari 10 tidak muat. Tapi kalau kurang dari 10 masih bisa. Nah, pada konfigurasi elektron ya, ada aturan cara menuliskan konfigurasi elektron. Aturannya adalah ini, namanya aturan Aufbau. Yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga adalah prinsip larangan Pauli. Nanti akan kita bahas tentang Aufbau, Hahn, dan Pauli. Aturan Aufbau menunjukkan tentang pengisian elektron. Pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, tingkat energi yang lebih rendah itu apa? Bisa kita lihat di sini. Tingkat energi yang lebih rendah adalah 1S. Yang lebih tinggi lagi 2S. Terus 2P dan seterusnya. Ini untuk mempermudah dapat kalian bentuk diagram semacam ini, diagram Aufbau. Tingkat energi yang paling rendah dari 1S. Kemudian sesuai dengan arah panah 2S. Setelah 2S, 2P, 3S, 3P,
4S, 3D 5S, kemudian ini bukannya 5S tapi adalah 4P, terus 4D 5P 6S, di 4F 5D 6P 7S. Ini urutan tingkat energi, cara menentukan urutan tingkat energi dalam subkulit. Kalau dibuat lurus urutannya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, kemudian 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, dan seterusnya. 6P, terus 7S. Ini adalah urutan tingkat energi. Kemudian untuk aturan Hahn, ini adalah menunjukkan bahwa pengisian orbital yang setingkat, ya, mula-mula yang setingkat itu maksudnya kalau 1S itu setingkat, kemudian 2S, terus 2P. Ini orbital itu maksudnya ini. Nah, kotak ini namanya orbital. 1S, kemudian 2S, terus 2P. S hanya 1 kotak, kalau P 3 kotak, untuk D 5 kotak, F 7 kotak. 1 kotak atau 1 orbital, ini kan 1 orbital maksimum 2 elektron. Ya, maksimum 2 elektron itu menurut aturan Hahn. Pada pengisian orbital setingkat mula-mula elektron mengisi setiap orbital, jadi diisi 1 dulu, ya, dengan arah spin yang sama, baru kemudian berpasangan. Coba kalian lihat, nih 1S, kemudian 2S, dan seterusnya. Dua ini berpasangan. Kalau ada 3 elektron, ini 1, 2 di 1S, 2S nya 1. Nah, ini yang P ini. P untuk yang P, satu-satu dulu baru berpasangan. Ini satu-satu dulu, kalau ada lebih baru berpasangan. Nah, itu aturan Hahn. Ulang lagi ini. Nah, kita lihat satu-satu dulu baru akan berpasangan setelah semuanya terisi orbital, ya. Lagi ini satu-satu dulu baru berpasangan. Ini satu-satu dilengkapi baru berpasangan semua. Itu menurut aturan Hahn. Aturan yang ketiga, larangan Pauli. Pauli tidak ada atau tidak diperkenankan 2 elektron dengan keempat bilangan kuantumnya sama. Dalam satu orbital ini ada 2 elektron. 2 elektron ini tidak ada yang memiliki harga bilangan kuantum keempat-empatnya sama. N, L, M, dan S. Keempat-empatnya sama. Paling misalnya yang sama 3, maka S-nya berbeda. Atau L, M, S sama, tapi N-nya berbeda, dan seterusnya. Ini nggak ada yang keempat-empatnya itu sama, tidak. Maka ada spin, ini arah, spin itu arah, menentukan bilangan kuantum ini, S ini. Ada yang ke atas menunjukkan plus setengah, dan ke bawah menunjukkan min setengah. Ini untuk membedakan dari
elektron yang menempati di satu orbital. Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Jadi harga bilangan kuantum spinnya berbeda, plus setengah maupun min setengah. Itu ketiga aturan. Nah, ini saya contohkan. Setelah memahami aturan Hahn, Aufbau, Pauli, saya ulang. Tentang Aufbau itu tingkat energi urut dari 1s, 2s dan seterusnya. Aturan Hahn yaitu mengisi orbital harus satu dulu baru berpasangan. Langan Pauli harga bilangan kuantum. Ini mungkin akan kita bahas minggu depan tentang orbital maupun konfigurasi yang singkat. Nah, ini contoh terlebih dulu konfigurasi yang panjang. Na dengan nomor atom 11. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 1s berisi 2 elektron karena S hanya mampu menampung 2. 2s juga 2. Subkulit S mampu menampung 2. Sedangkan subkulit P mampu menampung 6. Elektronnya ada 11. Jadi konfigurasinya 2, 1s2, 2s2, 2p6. Ini 10 ya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Masih sisa 1. Diisikan pada 3s. Jadi semuanya ada 11 elektron. Nah, ini Cl17. 1s-nya 2, 2s-nya 2, 2p-nya 6, 3s2, 3p5. Jadi elektronnya ada 17. 1s2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 5, 17. K, kalium, nomor atom 19. Jadi ini nomor atom menunjukkan jumlah proton. Karena tidak bermuatan, jumlah elektronnya sama dengan proton, yaitu 19. 19 elektron mengisi di 1s sebanyak 2, mengisi di 2s sebanyak 2, mengisi di 2p sebanyak 6, mengisi di 3s sebanyak 2, mengisi di 3p sebanyak 6, mengisi di 4s sebanyak 1. Jumlahnya 19 nih. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 1, 19. SC21 mengisi 1s banyak 2, mengisi di 2s 2, mengisi di 2p 6, mengisi di 3s 2, mengisi di 3p 6, mengisi di 4s 2, mengisi di 3d 1. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 1, 21. Nah, jadi tingkat energinya yang paling rendah 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, setelah 3s 3p, setelah 3p 4s, baru 3d, sesuai dengan aturan Aufbau yang tadi. Nah, ini 1s dulu, 2s, 2p, 3s diisi nanti berapa elektron, 3p diisi berapa elektron, 4s. Nah, habis 3p bukannya 3d, tetapi 4s, karena 4s tingkat energinya lebih rendah daripada 3d. Di 4s dulu ya, baru 3d. Cuman di sini penulisannya bisa 3D dulu, 3P6, 3D 1, kemudian 4S 2. Cara penulisannya boleh 3P 4S 3D, boleh 3P 3D 4S. Tetapi ngisinya elektron harus 4S diisi dulu. 4S diisi dulu karena ini 21. Kalau di sini kan 3P 6 berarti 18, masih sisa 3. Nah, 3 itu diisikan ke 4S dulu.
4s diisikan 2 karena 4s hanya mampu menampung 2. Baru setelah 4s diisi penuh, ya, penuh untuk S itu penuhnya 2, masih sisa 1, maka diisikan ke 3D. 3D-nya 1. Jadi jumlah elektron keseluruhan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1, 21. Ya, tuh. Coba bisa kalian simulasi untuk konfigurasi elektron. Kalian akan menuliskan berapa jumlah nomor atomnya, misalnya 14. Nah, ini 14. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Jumlahnya 14. 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 2, 14. Itu untuk yang nomor atomnya 14. Jika ditulis menurut konfigurasi kulit, ya tadi konfigurasi sub kulit, ya ini S itu menunjukkan sub kulit. Kalau kulit ini yang di depan, angka 1 itu menunjukkan kulit ke-1, angka 2 menunjukkan kulit kedua, ini 2 kulit kedua, 3 ini kulit ketiga, ini juga 3 kulit ketiga. Maka penyebaran elektron di dalam kulitnya, kulit K itu kulit pertama simbolnya K, kulit kedua simbolnya L, kulit ketiga simbolnya M. Untuk kulit ke-1 berisi berapa elektron? 2. Nah, ini dituliskan 2. Kulit kedua berisi berapa elektron? Kulit kedua di sini ada 2. Subkulit S dan subkulit P sama-sama di kulit kedua. Jadi atom itu mempunyai kulit masih dibagi-bagi lagi menjadi subkulit. Subkulit dibagi-bagi lagi menjadi orbital. Nah, itu susunan atom. Ya. Ada struktur atom, itu ada inti, ada kulit atom. Nah, kulit atom ini menunjukkan kulit atom, kulit ke-1, kulit kedua, kulit kedua, kulit ketiga, kulit ketiga. Jadi kulit ke-1 berisi 2 elektron, kulit kedua berisi 2 tambah 6, ada 8 elektron. Kulit ketiga, kulit M berisi 2 tambah 2 berisi 4 elektron. Nah, ini konfigurasi menurut kulit untuk nomor atom 14. Kita ganti nomor atom berapa? 28 misalnya. Ini kita lihat nomor atom 28. Nomor atom 28 di 1s ada 2, 2s ada 2, 2p ada 6, 3s ada 2, 3p ada 6, 3d. Sebelum ke 3d terlebih dulu mengisi 4s, urutan tingkat energi Aufbau. Dari 3p diisi 6 elektron, kemudian mengisi 4s. 4s mampu menampung 2 karena ini subkulitnya S. Setiap subkulit S mampu menampung 2, ini 2. Ya. Hanya satu orbital, hanya satu kotak. Baru setelah 4S diisi 2, kemudian 3D. 3D diisi sisanya 28, berarti sisanya 8. Ya, di 2 tambah 2 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 2 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 2 20, sisanya 8 diisikan pada 3D sebanyak 8. Ini konfigurasi nomor atom 28. Nah, kalau lebih kecil lagi berapa? 16. 16. Nih di kulit ke-1, 1s berisi 2. 2s berisi 2.
2P berisi 6, 3S berisi 2, 3P berisi 4. Ini ada 16 elektron. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, tambah 2 12, 12 tambah 4 16. Nah, di kulit K, kulit ke-1 ada 2. Kulit kedua, kulit L, kulit kedua ini ada 8, 2 tambah 6. Kulit ketiga ada 2 tambah 4, 6. Jumlahnya 16. Kita coba lagi nomor atom 27. Kita lihat 27. Nih. Kulit ke-1 subkulit S ada 2 elektron. Kulit kedua subkulit S ada 2 elektron. Kulit kedua subkulit P berisi 6 elektron. Kulit ketiga subkulit S menampung 2. Kulit ketiga subkulit P menampung 6. Kulit ketiga subkulit D menampung 7. Kulit keempat subkulit S menampung 2. Ini 3D belum penuh. Nah, bahannya berisi 7. Kenapa? Karena hanya mempunyai 27 elektron. Coba kita jumlah. 2 tambah 2 4. P 6 berarti 10. Tambah 2 12. Tambah 6 18. 18 setelah 3P mengisi 4S. Ya, 4S 18 tambah 2 20. Baru mengisi 3D sebanyak 7. Seperti tadi penulisannya boleh 3P6 4S2 kemudian 3D7, bisa juga 3P6 3D7 4S2. Tapi pengisian elektronnya harus setelah 3P6 mengisi dulu 4S2. Karena masih sisa 7, diisikan ke 3D. 3D berisi 7 elektron. Semuanya jumlahnya 27. Kulit ke-1, kulit K berisi 2 elektron nih, 2. Kulit kedua, ini kulit kedua berisi 2 tambah 6 8. Kulit ketiga berisi 2 tambah 6 8 ditambah 7. Jadi kulit ketiga berisi 15. Kulit keempat berisi 2 elektron. Jadi K itu kulit ke-1, L kulit kedua, M kulit ketiga, N kulit keempat. Perlu contoh lagi? Satu lagi ya. 30. Coba 30. Kita lihat. 30. Ini semuanya sudah penuh orbitalnya. Sudah berisi 2 semua, ya. 1S 2, 2S 2, 2P-nya 6, 3S-nya 2, 3P-nya 6, 3D 10, 4S2. Ya. Tapi ini 10 ini ngisinya tetap 3P6 kemudian 4S dulu. 3P6 4S2 20. Masih sisa 10 kan, karena 30. 20 dari 3P6 4S2. Ini jumlahnya 2 6 tambah 2 berarti 20. Masih sisa 10. 10 baru diisikan ke 3D. 3D berisi 10. Ini sudah maksimum ini, ya. Maksimum, semuanya sudah maksimum semua. S mampu menampung 2, kalau P mampu menampung 6, ini sudah 6, Pak sudah penuh. Ini P-nya juga 6, sudah penuh. S ini 2 penuh, 3D-nya juga penuh, ya. Berarti ini konfigurasi unsur yang elektronnya sampai 3D ini sudah penuh. Udah nggak bisa diisi elektron lagi. Kalau nanti akan ada elektron lagi,
nanti akan membentuk kulit tingkat energi yang lebih tinggi lagi setelah 3D. Misalnya 31, berarti nanti ditambah setelah 3D urutannya apa lagi. Nah, habis 3D adalah 4P ya. 3D kemudian 4P. Jadi kalau tadi 30 sampai 3D 10, jika ada 31 lebih 1, maka ada tambahan 4P. 4P tambah, berarti di sini 1, 4P 1 untuk yang kulit 30. Demikian mengenai konfigurasi elektron. Minggu depan kita lanjutkan dengan untuk pengisian orbital dan konfigurasi singkat ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.